Halo semua, salam seluas-luasnya. Terima kasih masih setia dengan channel saya ini. Pada video kali ini saya akan kembali membahas sejarah dari kapal Pelni. Kapal ini adalah kapal pertama yang masuk ke Merauke pada tahun 1991. Rutenya sangat jauh. Kapal pertama yang menjadi penghubung dari NTT ke Papua yang sekarang digantikan sama KM Sirimau. Kapal yang paling ramai pada jumlah penumpang. Dan kapal ini sering disebut sebagai kapal sayur, tidak lain dan tidak bukan yaitu KM Tatamailau. KM Tatamailau ini sekarang home base-nya di Bitung. Dan dulu kapal ini melintas di banyak kota seperti di Pontianak, Cirebon, Banjarmasin, Banda, Maumere, dan Dili. KM Tatamailau ini juga menjadi saksi sejarah dari kemerdekaan Timor Leste. KM Tatamailau ini adalah salah satu dari dua kapal yang home base-nya paling jauh dari yang lain, yaitu di Bitung. Selain KM Tatamailau, ada juga KM Sangiang yang memiliki home base yang sama di Bitung. Maka dari itu, KM Tatamailau dan KM Sangiang adalah dua kapal Pelni yang saya buat dengan urutan terakhir dari series video sejarah kapal Pelni, karena posisinya jauh dari jangkauan. Untuk melengkapi data-data dari KM Tatamailau, saya pergi ke Bitung secara khusus untuk melihat KM Tatamailau dan melihat data-data dari KM Tatamailau. Karena sudah lengkap dan siap tayang, maka kita publish video ini. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk bilang terima kasih kepada Nahkoda dan seluruh tim KM Tatamailau yang sudah membawa kapal ini dari Jerman dan tiba di Jakarta dengan selamat sehingga kita mempunyai kenangan dengan kapal ini. Dan untuk Nahkoda dan seluruh kru kapal yang sedang bertugas di kapal, selamat bertugas, stay safe, sehat selalu. Dan ini adalah sejarah dari KM Tatamailau atau yang sering disebut sebagai KM Tatamailau. Welcome aboard. KM Tatamailau. KM Tatamailau adalah kapal ke-8 milik PT Pelni yang dibangun pada tanggal 4 Maret 1990 di galangan Jos Elmeyer Werft, Papenburg, Jerman. KM Tatamailau diluncurkan pada tanggal 30 November 1990 dan KM Tatamailau ini berangkat dari Jerman pada tanggal 10 Desember 1990. Kapal berlayar dari Jerman melewati Brixham, Inggris, Laut Mediterania, Mesir, terusan Suez, Laut Merah, Samudra Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa, dan tiba di Jakarta pada tanggal 11 Januari 1991. KM Tatamailau diresmikan pada tanggal 22 Januari 1991 di Dili, Timor Timur, yang sekarang menjadi Timor Leste. KM Tatamailau baru dioperasikan pada tanggal 4 Februari 1991. Nama KM Tatamailau diambil dari nama Gunung Ramelau yang terletak di Dili, Timor Timur. Nama Tatamailau adalah bahasa Mambai, bahasa lokal yang berarti kakek dari semua, dan Ramelau adalah nama masif dari gunung ini. Pada awal mula KM Tatamailau ini teregistrasi di Dili. Namun setelah referendum 1999 dan Timor Leste merdeka, register pelabuhan KM Tatamailau diubah menjadi Jakarta. KM Tatamailau ini memiliki 3 sister ship, yaitu yang pertama adalah KM Tatamailau, yang kedua adalah KM Sirimau, dan yang ketiga adalah KM Awu. KM Tatamailau ini tidak mengangkut barang kontainer ke atas kapal. Kapal ini didesain hanya untuk mengangkut barang curah pada bagian palka.
Kapal ini tidak mengangkut mobil ke dalam kapal, tapi sepeda motor bisa diangkut dan diletakkan pada bagian palka kapal. KM Tatamelo ini memiliki ukuran panjang 99,8 meter dengan lebar 18 meter dan kedalaman kapal 4,2 meter. Saat kondisi masih baru, kapal ini berlayar dengan kecepatan maksimal 15 knot saat berlayar. Namun sekarang, KM Tatamelo ini berlayar dengan kecepatan 12 knot saat berlayar, dan itu tergantung dengan cuaca di tengah laut. Untuk jumlah kapasitas, KM Tatamelo ini berkapasitas 969 orang penumpang dan 84 kru kapal. Pada awal mula, kapal ini memiliki 3 tipe kelas. Yang pertama adalah kelas 1 yang dapat menampung penumpang sebanyak 14 orang penumpang. Posisi ruangan kamar kelas 1 berada di dek 5 sebelah kanan. Selanjutnya adalah kelas 2 yang dapat menampung penumpang sebanyak 40 orang penumpang. Posisi ruangan kamar kelas terletak di dek 5 sebelah kiri. Dan yang terakhir adalah kelas ekonomi, dapat menampung penumpang sebanyak 915 orang penumpang. Untuk kelas ekonomi, tempatnya terletak dari dek 2, dek 3, dek 4, dan dek 5 bagian belakang. Dan saat ini, fasilitas yang ada di KM Tatamelo ini adalah kelas ekonomi. KM Tatamelo ini memiliki 8 tingkat dek. Dek 1 merupakan ruang kamar mesin. Dek 2 merupakan ruang kelas ekonomi. Dek 3 merupakan ruang kelas ekonomi. Dek 4 merupakan ruang kelas ekonomi. Dan di bagian tengah terdapat pantry kapal. Dek 5 bagian depan adalah ruangan kamar kelas 1 dan 2. Di bagian tengah terdapat ruang makan untuk penumpang kamar kelas. Dan di bagian belakang terdapat ruang kelas ekonomi. Dek 6 bagian depan adalah ruangan perwira kapal. Di bagian tengah terdapat poliklinik. Dan di bagian belakang terdapat musola. Dek 7 bagian depan adalah anjungan KM Tatamelo. Tempat sekoci di bagian tengah. Dan ada Pelni Mart di bagian belakang. Dek 8 adalah top deck dari KM Tatamelo. Untuk alat keselamatan yang ada di KM Tatamelo ini dilengkapi dengan 8 sekoci yang berada di atas kapal, 4 set di sebelah kiri dan 4 set di sebelah kanan. Untuk sekoci nomor 1 dan 2 dapat menampung penumpang sebanyak 56 orang penumpang. Sekoci dengan nomor 3 dan 4 dapat menampung penumpang sebanyak 60 orang penumpang. Sekoci dengan nomor 5 dan 6 dapat menampung penumpang sebanyak 150 orang penumpang. Dan sekoci dengan nomor 7 dan 8 dapat menampung penumpang sebanyak 110 orang penumpang. Jika ditotalkan secara keseluruhan, maka dapat menampung penumpang sebanyak 752 orang penumpang. Masing-masing sekoci dilengkapi dengan motor penggerak. Tidak hanya itu saja, KM Tatamelo ini juga dilengkapi dengan life raft atau sekoci kapsul yang berwarna putih yang ada di setiap kapal sebanyak 50 kapsul. Masing-masing kapsul ini dapat menampung penumpang sebanyak 25 orang penumpang. Jika ditotalkan untuk sekoci kapsul dapat menampung penumpang sebanyak 1.250 orang penumpang. Dan jika ditotalkan secara keseluruhan, maka kapal ini bisa dikatakan super safety. Oh iya, tidak hanya itu saja. Di setiap kapal Pelni juga terdapat yang namanya pelampung, life jacket, dan juga alat pemadam kebakaran. Untuk rute awal KM Tatamelo, kapal ini berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin, Cirebon, Pontianak, Cirebon, Banjarmasin, Surabaya, Surabaya, Ujung Pandang, Dili, Ambon, Banda, Tual, Dobo, Merauke, Agats, Tual, Kaimana, Fak-Fak, Sorong. Rutenya pergi pulang. Beberapa tahun kemudian, KM Tatamelo berganti rute dan berlayar dari Surabaya menuju Ujung Pandang, Maumere, Dili, Somlaki, Tual, Merauke, Kaimana, Fak-Fak, Tual, Banda, Ambon, Ternate, Bitung. Rutenya pergi pulang. Tidak lama kemudian KM Tatamelo berganti rute kembali dan berangkat dari Banyuwangi menuju Denpasar, Bima, Labuan Bajo, Larantuka, Dili, Kisar, Somlaki, Tual, Dobo, Timika, Merauke. Rutenya pergi pulang.
Pada tahun 2000-an, KM Tatamelo kembali berganti rute dan memiliki rute A dan rute B. Untuk rute A, KM Tatamelo ini berangkat dari Bitung menuju Sorong, Fakfak, Kaimana, Timika, Agats, Merauke, rutenya pergi pulang. Dan untuk rute B, KM Tatamelo ini berangkat dari Bitung menuju Ambon, Banda, Tual, Dobo, Timika, Agats, Merauke, rutenya pergi pulang. Dan pada tahun 2015 hingga saat ini, KM Tatamelo melayani rute dari Bitung menuju Tidore, Sorong, Fakfak, Kaimana, Tual, Timika, Agats, Merauke, rutenya pergi pulang. Jadwal dok KM Tatamelo pada bulan Januari setiap tahunnya, atau bisa dikatakan kapal pertama yang naik dok setiap tahunnya. Pada saat pandemi COVID-19 melanda dunia, KM Tatamelo port stay di Bitung pada tanggal 31 Maret tahun 2020 dan kembali berlayar pada tanggal 19 Mei 2020. Pada tahun 2014, KM Tatamelo sempat direncanakan akan di-rolling ke barat menggantikan rutenya KM Bukit Raya, dan KM Bukit Raya akan masuk ke Merauke. Pada rencana awal, KM Binaya masuk sementara menggantikan posisi Bukit Raya di barat, dan KM Bukit Raya masuk ke rute tengah. Setelah nantinya KM Tatamelo masuk ke tengah, maka akan cross silang lagi antara Tatamelo dengan Binaya. Namun karena saat itu KM Binaya kandas di Pontianak dan jumlah penumpang KM Binaya menurun tidak sebanyak saat KM Bukit Raya masuk Anambas, maka rencana perollingan 3 kapal ini batal. Pada akhir tahun 2014, Pelni membenah KM Tatamelo dan melakukan pengecatan pada lambung kapal dan mengusung tema destinasi wisata Let's Go to Raja Ampat. Namun sayangnya hanya bertahan selama 2 tahun saja. Pada tanggal 2 Februari tahun 2015, KM Tatamelo kandas di Sungai Iwinia Mimika saat akan sandar di Pomako Timika. Pada tanggal 24 Oktober 2014, KM Tatamelo menabrak dermaga di Pomako Timika. Pada bulan Agustus tahun 2021, KM Tatamelo dijadikan sebagai kapal isolasi terapung di Bitung. Kapal berhenti berlayar pada tanggal 23 Juli tahun 2021 dan kembali berlayar pada tanggal 6 Oktober 2021. Pada tanggal 22 November sampai pada tanggal 29 November tahun 2022, KM Tatamelo dijadikan hotel terapung di Tidore dengan acara yang berjudul Sail Tidore 2022. Berikut ini adalah artikel berita dari KM Tatamelo.
Oke, itu tadi adalah sejarah singkat dari KM Tatamelo secara garis besar. Bagaimana? Apakah ada yang baru tahu kalau KM Tatamelo ini adalah kapal pertama yang masuk ke Merauke? Atau ada yang baru tahu kalau KM Tatamelo ini dulunya pernah masuk ke Kalimantan, khususnya ke Pontianak dan Banjarmasin? Nah, buat kalian, pengalaman seperti apa yang pernah kalian dapat selama menjadi penumpang di KM Tatamelo ini? Apakah ada yang mendapat teman perjalanan, teman yang totalnya masih keluarga dekat, atau mungkin malah ketemu jodohnya di KM Tatamelo ini? Coba tulis di kolom komentar ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Utamakan share video ini atau bagikan link video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk jempol ke atasnya ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya, yaitu History of KM Sangiang.